Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ini mau ngomong aja berat ya saya karena hari ini temanya luar biasa ya. Karena ini satu hal yang mungkin bagi sebagian orang kayak ditutup-tutupi, tapi jangan sampai ditutup-tutupi karena bisa jadi fatal akibatnya. Harus berani ke dokter, harus berani berobat gitu ya. Karena hari ini kita akan berbicara masalah gonore atau kencing nanah. Nah mungkin Anda sering dengar lah ya, kalau kencing nanah, kalau gonore mungkin ya nggak begitu familiar lah gitu. Jadi kalau ngomongin kencing nanah, ini kan memang penyakit menular seksual yang katanya bisa terjadi di semua gender ya. Entah itu cowok, entah itu cewek, entah itu pria atau wanita seperti itu. Dan katanya penyebabnya adalah bakteri. Nah pertanyaannya bakterinya bakteri apa? Berasal dari mana? Kalau emang sudah terjadi gejalanya seperti apa? Terus menanganinya gimana nih? Pengobatan, perawatan dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar kencing nanah atau gonore. Tapi sebelum kita bahas seputar itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan di area intim ya. Area yang sangat intim bagi semua orang gitu ya. Kita akan bahas yang pertama adalah wajib membersihkan area kewanitaan dari arah depan ke belakang. Nah ini khusus untuk wanita nih. Anda yang masuk kategori wanita gitu ya. Biasanya kalau, habis pipis atau pup lah apapun itu gitu ya. Biasanya kita selalu nyamannya apa? Siramnya dari belakang ya kalau pakai siram gitu. Ataupun nggak hanya pakai gayung siram sih. Maksudnya kayak sekarang itu ada smart washer juga yang dia sistemnya kan agak lebih kayak dari belakang lah ya gitu. Ya itulah sejenis itu, entah gayung atau pakai smart washer. Itu dia yang ditakutkan adalah ketika dari belakang itu kan ada lubang anus gitu ya. Nah takutnya ketika ada bibit-bibit penyakit di situ, entah bakteri dan lain sebagainya, yang ditakutkan adalah dia maju ke depan gitu ya. Jadi dari belakang, nah disiram tuh, gitu ya. Dia tiba di bagian depan, yang dimana di bagian depan ini adalah area vagina gitu ya untuk perempuan. Nah ditakutkan ketika ada bakteri lah dan lain sebagainya itu masuk ke dalam vagina sehingga bisa menyebabkan penyakit. Tapi kan kayak, wah itu kayaknya udah template banget deh dok. Kayaknya kita dari kecil udah kebiasaan itu kalau kita cebok gitu ya itu bener-bener dari belakang gitu. Jarang banget yang dari depan. Nah ini yang jadi pertanyaan, kalau emang dari belakang terus efek jangka panjangnya seperti apa? Kalau dari depan kan agak, karena mungkin belum terbiasa gitu ya, itu yang akan dialami. Nah itu sebenarnya kayak cuma buat wanita aja atau sebenarnya buat pria juga sebenarnya harus sama atau gimana? Kan beda nih ya kalau kita ngomongin pria dan wanita. Nanti kita bahas ya, pokoknya apakah ada beda ketika terutama perempuan ketika membersihkan area kewanitaan dari belakang ataupun dari depan, bedanya seperti apa nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Katanya nggak boleh membersihkan area kewanitaan dengan menggunakan sabun. Well, sekarang tuh banyak banget ya sabun-sabun daerah area kewanitaan gitu ya. Yang mengandung pewangi, mengandung ini dan itu dan sebagainya. Apalagi sekarang tuh ada, bukan sekarang sih, maksudnya udah lama, itu ada namanya salah satu treatment itu kalau nggak salah namanya vaginal douching ya. Wah itu kayak, itu benar-benar dibersihin dan juga dikasih pewangian katanya gitu dengan substance khusus gitu ya, dengan bahan-bahan khusus seperti itu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang juga nih, terutama wanita, ketika kita ngomongin kayak, aduh kata suamiku gitu ya, ini harus wangi gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin vagina dan organ kewanitaan itu sebenarnya apakah ada, bukan wangi ya, aroma atau bau khusus yang memang alami dari tubuh atau sebenarnya harus dikasih wewangian supaya si perempuannya ini juga ngerasa nyaman, ngerasa segar, ngerasa enak gitu ya, dan juga kerasa bersih ketika ada wewangian, kayak bukan yang natural aja. Nah boleh nggak sih sebenarnya kalau kita ngebersihin area kewanitaan ini dengan menggunakan sabun atau sesuatu bahan yang mengandung wewangian? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Rambut kemaluan katanya nggak boleh dicukur sampai habis. Selain kalau dicukur sampai habis terus kemudian nanti ada rasa-rasa ketika tumbuh itu agak-agak gatel gitu ya. Itu kan pasti ada, gini deh, Tuhan itu memberikan
rambut di area kemaluan, bukan hanya di area kemaluan ya, maksudnya di banyak entah dalam rongga hidung dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya ada fungsinya ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya kan gitu ya. Nah, kadang kala tapi ada orang yang ngerasa kayak, tapi gimana dok, nggak nyaman kalau udah ada bulunya, ada rambutnya. Ya mungkin salah satu solusinya adalah dicukur gitu ya. Tapi apakah dicukur boleh sampai habis? Karena katanya ada bulu-bulu di sekitar area kewanitaan atau area intim itu sebenarnya ada fungsinya ya, menghalau kotoran lah, mencegah infeksi lah dan lain sebagainya. Nah ada beda nggak sih ketika kita mulai shaving gitu ya? Shaving itu benar-benar kayak menyisakan beberapa mili rambut dengan yang benar-benar totally apa ya, abis ya gitu ya, dibabat abis, itu ada efeknya nggak sih? Karena selain rasa nyaman dan tidak nyaman, kita harus ngomongin dari sisi kesehatannya juga ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Rebusan air daun sirih katanya baik untuk organ intim wanita. Nah ini ya, selama ini kita mungkin ada dua hal yang kita pikirin tentang rebusan air daun sirih. Satu untuk membersihkan mata katanya ya, ini kan lain lagi nih ceritanya, ini harus tanyanya ke spesialis mata. Tapi kalau kita ngomongin organ intim kewanitaan yang katanya juga bisa bersih dengan rebusan air daun sirih. Waduh, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Katanya bisa lebih wangi, katanya bisa lebih keset dan lain sebagainya. Memang ada kandungan apa sih di daun sirih yang akhirnya ketika daun sirih ini direbus terus airnya digunakan untuk membersihkan area kewanitaan? Boleh nggak sih? Aman nggak sih? Sehat nggak sih? Kalau akhirnya ini terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena ini kayaknya udah template banget ya. Bagi kita generasi 90-an kayaknya udah sering banget denger bahwasanya kalau untuk membersihkan area kewanitaan pakai deh gitu ya air rebusan daun sirih. Nanti kita bahas ya. Ini bagus atau enggak, atau lanjut atau stop gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Menggunakan toilet jongkok itu katanya lebih bersih dan sehat dibandingkan dengan toilet duduk. Nah ini dia ya, jadi di satu sisi kayak, oh kalau kita pakai toilet jongkok itu kan berarti jongkok. Nah ya, kalau jongkok berarti kayak tidak ada sentuhan fisik gitu ya, physical contact antara bagian bawah paha kita dengan permukaan apapun gitu ya. Kalau kaki sih memang ya bisalah pakai sendal ya gitu. Karena tidak langsung dekat dengan area intim. Tapi kalau kita pakai toilet duduk itu kan kayak apalagi di tempat umum ya. Nggak ngerti deh ini kayak bahaya banget gak sih? Jadi kayak kalau kita dipakai, bukan kita ya, wanita gitu ya, pakai toilet duduk di tempat umum gitu ya, kayak wah itu kan dekat dengan area kewanitaan, jadi kayak bisa bahaya nggak sih? Well sebenarnya bukan hanya buat wanita, laki-laki juga. Itu jadi perbincangan banyak orang antara toilet duduk dan juga toilet jongkok, nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar area intim dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan area intim. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini penting banget ya, karena ini milik kita bersama nih ya, kita harus jaga ini sebagai investasi dan juga aset gitu ya. Nah, untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, ada Dr. Anggana Rafika Paramitasari, SPDVE, dokter spesialis dermatologi dan venereologi dari Brawijaya Hospital Tangerang. Assalamualaikum, selamat pagi dok, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke, sebelum kita bahas tentang tema kita yang agak serem gitu ya dok ya, kencing nanah gitu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kebersihan area intim. Yang pertama ini sering banget nih, terutama untuk wanita sih biasanya. Jadi kalau mau cebok gitu ya, mau membersihkan, entah itu pakai gayung yang manual gitu ya, atau yang pakai smart washer gitu ya. Itu kan biasanya gitu ya. Even smart washer juga biasanya kayak datangnya kan dari belakang kan, nggak ada yang smart washer dari depan gitu kan. Itu otomatis kan pure ada air yang kebawa ke depan, dimana depan itu kan ada vagina yang katanya rentan kalau terbawa bakteri dan lain sebagainya. Tapi kan itu udah kayak template banget dok, dari dulu orang-orang taunya seperti itu. Jadi agak rancu aja, agak kikuk kalau dari depan tuh kayak aneh gitu. Atau gimana, emang ada efeknya gitu dok? Ya, ini fakta sebetulnya, membersihkan dari depan ke belakang itu memang lebih bagus. Kalau di Indonesia kita kan punya bidet yang jet, itu. Nah itu sebetulnya lebih bagus daripada kalau kita pakai smart washer yang dari belakang. Meskipun itu tekanannya kadang-kadang luar biasa gitu ya. Tinggal disesuaikan aja nih tekanannya. Karena
arah dari belakang ke depan, kita tahu kalau di anus sendiri itu kan banyak bakteri-bakteri dari saluran pencernaan ya. Terus itu kalau misalnya ke depan itu akan mengkontaminasi dan akhirnya menimbulkan infeksi saluran kemih gitu juga, terus bisa masuk ke vagina dan yang lain-lain. Jadi memang lebih aman dari depan ke belakang. Nah, smart washer sendiri kan sekarang juga ada macam-macam tuh, yang ada pilihannya, bahkan ada yang air hangat, air dingin. Nah, itu kan itu ada yang posisinya memang dia hanya ke depan, ada dia yang maunya ke nembaknya belakang. ke belakang berarti dia ya? Iya, itu kan ada beberapa macam pilihan tuh. Ada saya pernah nemu yang dia bukan dari anusnya aja, tapi dia bisa langsung ke depan gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan yang seperti itu, tetap nanti ketika mengeringkan dari depan ke belakang gitu. Paling solusinya kalau memang ternyata kita kepentok nemu toiletnya yang seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada air ya pakai tisu toilet dari depan ke belakang. Intinya sebisa mungkin dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang ya, karena memang terbukti nggak sih Dok, maksudnya selama ini banyak juga penyakit yang akhirnya nempel lewat depan itu gara-gara ceboknya lewat belakang. Jadi ya mendingan pakai itu aja. Kalau misalnya tetap pengen pakai air, pakai bidet yang jet itu ya. Tapi hati-hati ya pemirsa ya, karena takutnya kaget gitu ya. Ya, terus diperiksa juga tekanannya, karena ada yang benar-benar kenceng kan itu. Iya benar, atau kaget lagi nanti ya. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. Nggak boleh membersihkan area kewanitaan dengan menggunakan sabun. Nah ini kan sekarang banyak ya Dok ya. Maksudnya apalagi ada treatment-treatment khusus tuh. Apalagi yang mungkin beli alatnya sendiri tuh. Sampai ada namanya vaginal douching ya. Yang benar-benar kayak, wah itu wangian segala macam. Nah boleh nggak sih kayak mencuci area kewanitaan terutama gitu ya, dengan menggunakan sabun, apalagi yang berparfum dan lain sebagainya? Nah, boleh untuk hal ini tuh fakta. Jadi kita tidak boleh mencuci area vagina, apalagi terlalu dalam menggunakan sabun. Karena sebenarnya gini, area genital wanita itu, vulva, vagina, itu sebetulnya nggak steril. Sebetulnya di situ ada bakteri-bakteri baik yang dia menjaga area situ. Kita menyebutnya sebagai flora normal atau mikroflora. Nah, mikroflora ini kemudian yang menyebabkan di area situ tuh menjadi asam. Karena ada asam laktat dan yang lain-lain, H2O2, yang dia tuh sifatnya asam. Makanya kenapa kondisi vagina itu ada di sekitar pH-nya 3,5 sampai 4,5. Padahal kita tahu sabun yang kita pakai nih kebanyakan basah. Ya kan? Nah, ketika kita terlalu sering membersihkan area genital dengan menggunakan sabun yang sifatnya basah, justru akan mengganggu keseimbangan flora normal yang ada di situ. Apalagi praktek vaginal douching yang tadi disebutkan itu menyemprotkan sampai ke dalam. Iya kan? Iya, dan itu kadang-kadang nggak cuma sabun, ada cairan-cairan tertentu yang digunakan, ada yang pakai pewangi, ada yang bahkan mungkin hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Itu justru akan mengganggu flora normal, 1, 2 mengiritasi, akhirnya justru muncul keputihan yang banyak, baunya amis, dan akhirnya malah justru muncul penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Oke. Biasanya gini soalnya Dok, wanita-wanita itu nyuci pakai sabun dan lain sebagainya, treatment douching gitu, karena mungkin mereka ngerasa kok agak ada bebauan yang nggak enak. Itu sebenarnya flora normal dari aroma flora normal ya? Iya, betul. Jadi memang bau vagina itu kan khas ya. Nah itu memang karena diproduksi oleh bakteri-bakteri baik, flora normal di situ. Justru kalau kita pakai macam-macam pewangi yang terlalu berlebihan atau gitu, justru bisa menimbulkan masalah baru. Jadi kalau mau pakai sabun pun sabunnya yang pH-nya harus balance, harus sesuai sama kondisi vagina, tidak boleh mengandung sabun. Jadi tidak boleh mengandung bahan-bahan yang mengiritasi, sehingga intinya tidak mengganggu flora normal yang ada di situ. Itu cuma bagian luarnya aja, nggak usah sampai ke dalam-dalam. Iya, intinya itu memang normalnya seperti itu gitu ya, ada flora normalnya. Jadi jangan hanya kepincut sebentar aja wanginya, tapi jangka panjang itu justru buruk gitu ya Dok ya. Nah ini para suami harus paham ini ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Rambut kemaluan itu katanya nggak boleh dicukur sampai habis. Nah kan ada orang yang kayak, ini ada dua sekte nih, ada yang cukur atau nggak cukur, gitu abis, maksudnya dicukur sisain atau cukur abis gitu ya. Meskipun cukur abis ketika tumbuh itu rasanya nggak enak kan gitu. Nah tapi kalau ngomongin rambut di sekitar area kemaluan intim itu kan sebenarnya katanya ada manfaatnya, ada fungsinya. Tapi kan mungkin ada orang kayak nggak nyaman. Nah sebenarnya boleh cukur atau nggak cukur, atau disisain atau abis, atau gimana sih Dok sebenarnya? Sebetulnya untuk mencukur sendiri boleh saja, tapi
nggak usah terlalu berlebihan juga gitu, karena rambut sendiri di sini kan ada fungsinya untuk menjaga supaya area kulit kita yang daerah sensitif itu tidak iritasi karena sering tergesek-gesek oleh pakaian dalam. Kemudian juga memfilter atau menyaring organisme yang bisa masuk ke dalam organ genital, itu juga menjaga suhu juga. Jadi memang kalau bisa jangan terlalu dicukur sampai habis gitu. Nah, kebanyakan juga praktek hair removal yang sering digunakan itu kan shaving atau waxing ya. Nah, shaving atau waxing itu juga berpotensi untuk menimbulkan satu keadaan yang namanya folikulitis atau peradangan dari akar rambutnya. Jadi baik dari metode pencukurannya ataupun karena dicukur kan jadi kebuka tuh, akhirnya justru masuk bakteri-bakteri lain. Akhirnya justru akar rambutnya bikin entah benjol, ada nanahnya, kayak semacam bisul. Nah, semacam bisul kayak gitu di sekitar, di bekas-bekas yang dicukur itu tadi. Dan itu cukup banyak ditemukan. Makanya kalau misalnya sampai pengen banget nih hair removal, saya lebih menyarankan untuk terapi seperti laser, IPL, tapi harus dengan dokter yang memang sudah berpengalaman. Gitu. Kalau bisa yang laser atau IPL yang minim risiko ya, karena kalau dia shaving dan takutnya ada infeksi kan luka malah bahaya gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Nah, kalau tadi ngomongin sabun, ini rebusan air daun sirih nih, gimana tuh dok? Jadi daun sirih itu memang sudah banyak penelitian. Jadi dia itu memiliki sifat antibakteri, bisa membunuh bakteri, menghambat bakteri, bahkan anti jamur, yang memang dia bagus gitu ya. Makanya daun sirih ini kan mengandung ada alkaloid, kemudian ada minyak asir, eugenol dan yang lain-lain. Dia bagus untuk antiseptik. Makanya kemarin ketika COVID juga ada beberapa hand sanitizer, pembersih yang menggunakan daun sirih ini. Dan itu bagus, tapi kembali lagi ke awal. Memang di vagina kita itu memang ada bakterinya, gitu. Kalau terlalu sering menggunakan air rebusan seperti ini, lalu kemudian terganggu flora normalnya, akhirnya yang tadinya niatnya mau untuk kesehatan malah justru bikin penyakit. Nah, gitu. Berarti kayak kalau pakai sesekali boleh dong? Nah, ini air rebusan daun sirih ini ada beberapa laporan yang menyebutkan ketika digunakan pada yang memang sakit nih bersamaan dengan antibiotik yang dikasihkan ke dokter itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya justru bisa membantu kan karena emang punya efek antiseptik. Tapi kalau digunakan daily jangan. Jangan deh ya. Oke, untuk occasional aja lah ya gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, ini antara toilet jongkok dan toilet duduk, lebih bersih yang mana? Karena kita kalau sebenarnya orang lebih kayak estetiknya ya itu toilet duduk. Tapi katanya lebih sehat toilet jongkok karena mungkin secara tidak langsung kita ngeliat ada permukaan yang nggak nempel, atau gimana dok? Ya betul, jadi kalau untuk secara higienitas memang lebih superior yang toilet jongkok ya, karena kita nggak nempel gitu tadi. Permasalahannya kan tidak semua orang lututnya juga kuat ya kan. Dan sekarang juga cukup banyak tips dan trik yang bisa diatasi, misalnya dengan membersihkan dudukan toiletnya atau dengan toilet seat cover itu juga bisa. Nah, tapi terutama kalau kita sedang BAB atau buang air besar, itu sebetulnya memang lebih disarankan untuk yang jongkok posisinya. Karena secara anatomis, feses atau kotoran itu akan lebih mudah keluar. Jadi meminimalisir resiko hemoroid atau wasir ya? Gitu. Jadi gitu. Tapi karena sekarang sudah banyak toilet duduk, kita juga jangan terus akhirnya di atas toilet duduk kita jongkok, nggak boleh. Justru itu berbahaya, lebih berbahaya lagi. Makanya kita bisa mensiasatinya, kita pakai kayak bangku kecil gitu. Jadi kakinya agak diangkat dikit, jadi menyerupai posisi ketika jongkok. Gitu aja, jadi jangan nekat. Jongkok di atas toilet duduk itu big no. Itu atraksi gitu, akrobat gitu ya. Jangan dipraktekkan karena sekarang di toilet umum juga banyak tuh gambar-gambar gitu. Jangan duduk gitu ya, bahaya. Oke, terima kasih dok. Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang gonorea atau kesinangan di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kencing nanah dan bagaimana cara mengobatinya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Anggana Rafika Paramitasari, SPDVE, dokter spesialis dermatologi dan venereologi dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dok. Kencing nanah, langsung aja nih, serem banget nih ya. Kencing nanah. Kencing kan biasanya air seni ya gitu, air urin yang keluar ya bening atau kalau kurang air minum ya dia agak kekuning gitu. Ini nanah gitu, meni serem pisan ya teteh gitu ya. Gimana itu ceritanya, kencing nanah itu apa gitu? Jadi memang kencing nanah itu adalah suatu kondisi dari saluran urin kita yang biasanya tadi keluar urin itu keluar cairan yang warnanya dia bisa kekuningan atau kuning kehijauan dan kental, lengket. Tapi gitu. Itu memang nanah seperti kalau ada luka, ada kayak bisul dan lain sebagainya itu? Ya mirip-mirip kayak apa ya? Kayak susu kental manis tapi warnanya kuning gitu. Ya gitu. Berbau? Mengganggu karena bikin nyeri pada saat buang air kecil. Nyeri, biasanya kencing nanah ini juga disertai dengan rasa nyeri, buang air kecil yang sering gitu ya, jadi anyang-anyangan gitu, panas, kemudian gatel dan di ujungnya itu ada kemerahan karena dia memang ada infeksi. Nah infeksinya itu 75% itu diakibatkan karena gonore, betul tadi seperti apa yang Kak bilang itu. Tapi bisa juga diakibatkan oleh bakteri yang lain, misalnya chlamydia atau parasit seperti trichomonas itu juga bisa. Tapi memang kebanyakan karena gonore. Oke, karena gonore itu berarti bakteri atau apa, Dok? Bakteri, dia bentuknya tuh bulat gitu, 2 gitu, Diplococcus gram negatif dia. Oke, nah itu sebenarnya si bakteri jahil ini gitu sampai masuk ke area intim ini, dia berasal dari mana gitu? Yang akhirnya bisa menyebabkan si kencing nanah ini sendiri gitu. Jadi gonore itu kan memang merupakan STD ya, sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Okay. Jadi memang didapatkannya melalui hubungan seksual. Nah, tapi memang pada laki-laki itu lebih sering menimbulkan gejala. Itu karena salurannya kan sama ya, yang untuk buang air kecil juga yang untuk tempat mungkin keluarnya sperma gitu ya. Nah itu kan sama, berbeda dengan wanita. Kalau wanita justru sebagian besar itu tidak bergejala atau asimptomatik. Gitu, tahu-tahu sudah ada komplikasi, misalnya nyeri pada perut bawah atau pada saat kehamilan, terus kemudian bayinya juga terinfeksi. Nah biasanya wanita tuh ketawanya telat nih. Gitu. Kalau di cowok sendiri, kalau cewek kan memang agak telat, akhirnya muncul komplikasi baru mereka aware bahwa oh mengalami kencing nanah gitu ya. Nah kalau cowok sendiri yang udah pasti kelihatan kan kencingnya beda nih gitu ya, konsentrasi airnya itu beda, liquidnya gitu ya. Nah itu ada yang kerasa nggak sih sebelum akhirnya dia mengeluarkan kencingnya itu sendiri di dalam tubuhnya? Apakah ada kayak maaf ya, kalau kayak selama ini kan kalau infeksi ada itu kan badan agak demam atau apa gitu, itu gimana? Kadang-kadang ada yang disertai dengan demam juga, badannya nggak enak, terus kemudian seperti itu tadi nyeri pada saat buang air kecil, rasanya panas, kemerahan gitu, itu pasti udah bergejala. Biasanya mulai dari 7 sampai 14 hari setelah resikonya, setelah dia terpapar dengan resiko. Misalnya dia berhubungan yang tidak aman gitu ya, itu biasanya muncul dalam waktu 7 sampai 14 hari. Kadang-kadang 2 sampai 5 hari aja udah keluar. Oh, itu sebenarnya gini, pembawanya ini kariernya, kan dia kan pasti tertular dari si kariernya kan. Nah, si kariernya ini sendiri pada saat let's say berhubungan itu dia sudah mengalami kencing nanah atau belum? Sudah memiliki bakterinya, tapi seperti tadi kalau misalnya dia berhubungan dengan perempuan, kan perempuan tidak bergejala. Gitu, hampir sebagian besar tidak bergejala. Kalau sudah bergejala biasanya muncul seperti keputihan. Gitu, tapi ketika mungkin kebetulan dia berhubungan tidak ada gejala gitu ya, dia masih bisa tertular, bisa menularkan ke laki-laki ini gitu misalnya. Akhirnya 1-2 minggu kemudian muncul pada pasien ini gejalanya kencing nanah gitu. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan pria dan wanita risikonya lebih besar yang mana, meskipun
kalau yang laki-laki menimbulkan gejala, yang perempuan tidak sampai akhirnya muncul komplikasi. Nah, tapi kalau kita berbicara dari range usia nih dok, gitu ya, entah itu pria ataupun wanita, sebenarnya di range usia mana yang mulai muncul? Karena kan kita ngerti nih, mungkin ya pastilah ya, ini pasti yang seksually aktif kan, gitu kan ya, secara seksual dia udah aktif kan, seperti itu. Itu kalau ngomong range usia biasanya di usia berapa gitu? Kalau menurut data 15 sampai 25 tahun yang paling banyak. Oh, itu masih muda banget dok. Iya, ada remaja banget. Itu teens. Iya. Dan sayangnya memang di tempat praktek saya sendiri yang remaja juga mulai banyak ditemukan. Wow. Gitu. Ya ini kita tidak berbicara masalah norma apapun itulah ya. Tapi ini kita ngomongin secara medis. Berarti kenapa akhirnya di remaja ini banyak? Karena apakah karena memang kebetulan kasusnya banyak di remaja karena satu dan lain hal gitu ya, atau memang di remaja itu memang secara entah apa ya imunnya, hormonnya dan lain sebagainya mempengaruhi mereka rentan atau mudah mengalami ini atau gimana? Kalau yang pertama memang mereka sudah mulai seksually aktif ya, makanya kenapa mulai banyak ditemukan. Tapi ada juga sebelum remaja, prapubertas itu memang ada kecenderungan lebih mudah terkena gonore ini. Tapi biasanya kalau pada anak-anak gitu ya, misalnya pada anak-anak itu lebih banyak ditemukan karena kekerasan seksual, biasanya gitu. Gitu. Dan dia memang lebih mudah untuk terkena gonore secara anatominya, fisiologisnya. Tapi yang para remaja ini yang tadi saya ceritakan memang lebih banyak datang ke tempat saya ini memang mereka mencoba untuk berhubungan seksual tapi tidak aman. Dan biasanya mereka belum mendapatkan edukasi seks yang benar gitu. Jadi ketika coba-coba mereka mencobanya hubungan seks yang tidak aman. Tidak pakai kondom, kemudian berhubungan dengan yang beresiko tinggi gitu. Nah terus akhirnya muncullah gitu. Oh oke. Tapi kalau ngomongin ini kan berarti menularnya pasti secara seksual ya, tidak mungkin dari yang lain ya gitu ya. Beberapa laporan kasus ada yang mengatakan secara non seksual bisa, tapi kecil sekali. Dari kasus apa itu biasanya? Ada beberapa yang bilang jadi bakteri ini masih bisa hidup sekitar 17 jam di udara luar gitu ya, menempel di handuk misalnya gitu, di kain gitu bisa, tapi kecil banget kesemuanya karena butuh kontak dan waktu yang lama kan, maksudnya untuk bisa menularkan sampai ke area situ gitu. Jadi memang kita bisa mengatakan sebagian besar karena hubungan seksual, baik genital ke genital, genital ke anus, genital ke mulut, maupun dari ibu hamil ke janinnya. Wow. Ya, gitu bisa. Karena ibu hamilnya ini melakukan beberapa tadi yang tidak aman itu ya? Ya, gitu. Atau tertular lewat pasangannya, tapi tidak tahu sampai kemudian pada saat melahirkan ternyata terindikasi dari anaknya, ternyata anaknya ada gejala ini, biasanya gejalanya diinfeksi di mata gitu. Baru kemudian ditelusur ke belakang. Oh ternyata ibunya dicek juga ada infeksinya, ternyata suaminya juga mungkin ada gitu. Jadi harus diobati semuanya. Oke, berarti memang ini sebagai edukasi ya dok. Maksudnya kayak ternyata tidak hanya ke genital to genital, tapi ada genital to oral juga bisa gitu ya. Bisa banget, dan itu bisa mengakibatkan nyeri di di saluran ini, di faringnya. Oke, jadi kalau ada yang bilang kayak, oke ini nggak berisiko karena nggak akan hamil karena lewat oral, enggak juga karena ada risiko yang lain. Ada resiko STD, sexual transmitted disease. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok. Ini menarik banget nih tema kita hari ini ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kencing nanah. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Anggana Rafika Paramitasari SPDVE, dokter spesialis dermatologi dan venereologi dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dok. Kalau untuk mengetahui katakanlah
kan mungkin banyak orang yang kayak takutnya kayak ya pastilah ya ada takutnya, malunya semua itu karena ya di luar itu semuanya ini kan satu penyakit yang tetap harus diobatin kan. Tapi untuk mengetahui kayak tingkat keparahan karena mungkin dia malu jadi kayak aku mau coba-coba dulu deh ngobatin sendiri gitu dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kayak tingkat keparahan itu bisa dilihat dari mana sih Dok? Maksudnya kayak apakah nyeri yang dirasa atau konsentrasi air urinnya atau gimana? Ada nggak tingkatannya seperti itu? Jadi ketika pasien sudah merasakan gejala itu biasanya kita tidak usah mengklasifikasikan jadi kan biasanya kalau penyakit ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Betul. Nah kalau untuk gonore ini biasanya pada saat pertama datang itu langsung aja biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu biasanya dari tubuhnya itu dari nanah yang keluar itu biasanya kita lakukan pengecetan gram atau kultur gitu ya di laboratorium. Tapi pada beberapa kasus yang lebih berat itu biasanya penyebarannya justru sudah ke yang lain-lain, sudah ke ke sendi, kemudian ada yang sudah ke kulit gitu dan muncul ruam-ruam merah gitu. Itu tapi memang kejadiannya kecil. Penyebaran apa maksudnya? Penyebaran si gonorenya ini. Oh dia bisa nyebar kemana-mana? Bisa. Jadi gonore itu memang awalnya kan dari organ genitalia ya, kemudian dia berjalannya naik nih sampai ke saluran testis, kemudian dia kalau tidak diobati dia bisa menyebar melalui darah. Gitu, melalui darah itu tadi bisa menyebabkan komplikasi sampai ke gonore yang diseminata, jadi yang sudah menyebar bisa sampai ke sendi, bisa sampai ke kulit, bahkan bisa sampai mengenai infeksi ke jantung juga. Gitu, jadi memang lebih baik ketika sudah ada keluhan awal kencing nanah itu harus segera diobati langsung ke dokter ya supaya nggak sampai ada komplikasi yang lebih lanjut gitu. Dan jangan coba-coba juga karena kuman ini itu bisa resisten. Kalau misalnya kita sudah coba-coba antibiotik ini ya mungkin sekarang masih banyak ya ditemukan pembelian antibiotik yang tidak rasional, beli sendiri gitu misalnya hasil dari searching di internet gitu terus beli sendiri gitu, kebetulan kok bisa dapat antibiotiknya atau mungkin beli online obat-obat yang tidak betul. Nah itu justru bisa membuat kumannya resisten gitu. Jadi bahaya harus ke dokter ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mas Raden, aku Hana ya. Oh iya, Bu Hana di Jakarta. Ke dokter? Boleh silakan Bu Hana. Oke, yang pertama ya dokter, bagaimana hubungan gonore dengan kasus HIV? Kalau HIV kan tidak bisa sembuh, dia harus minum ARV seumur hidup. Tapi apakah gonore bisa sembuh total? Kemudian yang kedua ya, pada ibu hamil yang terkena gonore, apakah dia aman gitu loh? Jadi dia boleh melakukan lahir dengan seksio dan bisa melakukan IMD, inisiasi menyusui ini ya. Kemudian yang ketiga, terapi apa dok yang cocok untuk orang-orang dengan gonore supaya bisa cepat sembuh? Mungkin 3 pertanyaan itu Dokter Rafika. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Bu Hana di Semoga Jakarta sehat selalu. ya. Ini pertanyaan yang ketiga sebenarnya nanti mau saya tanyakan ya, terapi apa ya? Ya udah nggak apa-apa sekalian kita jawab ya. Oke, ada 3 pertanyaan udah diborong sama Bu Hana ya. Yang pertama apalagi tadi gonore dan HIV gitu ya. Itu gimana tuh Dok? Jadi satu penyakit menular seksual atau satu STD ini bisa menjadi risk factor untuk STD yang lain. Gitu. Jadi berhubungan juga dengan pertanyaan yang ketiga, ketika kita mengobati gonore, itu kita harus mengobati yang non gonorenya juga. Jadi kita tidak hanya diberikan 1 antibiotik, biasanya kita diberikan 2 antibiotik. Karena tapi maksudnya yang mengalami gonore belum tentu dia hanya berdiri sendiri. Ya. Karena tadi itu hubungan seksual yang resiko tinggi gitu ya, itu bisa mengakibatkan mungkin dia tidak hanya gonore saja, tapi juga harus diobati dengan pengobatan yang non gonore, bisa untuk klamidianya, mikoplasma dan yang lain-lain gitu. Jadi memang sudah ada protapnya, jadi sudah ada SOP-nya.
keluhannya seperti ini, menggunakan antibiotik 1, 2, 3 dengan kombinasi antibiotik ini gitu. Nah, antibiotik itu yang menentukan adalah dokter. Karena kita harus lihat riwayatnya, apakah ini infeksi yang pertama atau mungkin saya udah diobati nih 2 minggu yang lalu dengan obat ini misalnya, dengan obat antibiotik ini ternyata tidak sembuh. Ya berarti kan mungkin sudah resisten, kita harus memberikan alternatif pengobatan yang lain gitu. Jadi harus melalui pemeriksaan dulu, anamnesis dan pemeriksaan oleh dokter dulu supaya obatnya tepat gitu. Makanya tadi jangan coba-coba, jangan coba-coba beli sendiri dulu gitu. Jadi harus langsung ke dokter untuk melakukan pemeriksaan tadi tubuhnya itu sama untuk menentukan antibiotiknya. Karena antibiotik pilihannya itu nggak cuma satu. Untuk gonore ada antibiotik pilihannya, kemudian untuk yang non gonore sendiri seperti chlamydia gitu ya, itu juga ada pilihannya. Belum lagi kalau ternyata nanti gonorenya ternyata sudah yang persisten, sudah sampai berminggu-minggu ternyata masih ada gejalanya. Nah itu biasanya sudah ada infeksi juga dari parasit misalnya. Nah itu semua sudah ada panduannya dan memang harus ditangani oleh dokter gitu, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, ini yang menarik sebenarnya tadi ya, ini kan termasuk STD semuanya gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan Bu Hana tadi kan antara gonore dengan HIV gitu ya. Nah ini sekarang coba kalau dibalik nih, tidak HIV aja, maksudnya STD yang lain, ini juga bisa berkebalikan nggak sih dok, antara kayak gonore ke STD yang lain atau STD yang lain akhirnya ke gonore gitu? Kalau berkembang menjadi gonore ya tidak bisa, karena itu kan 2 etiologi yang berbeda. Satu karena virus, kemudian yang satunya karena bakteri. Belum tentu semua yang HIV pasti kena gonore, belum tentu. Belum tentu semua yang gonore pasti kena HIV, belum tentu. Selain itu STD kan masih banyak sekali. Ada herpes, ada sifilis, ada HPV, ada human papillomavirus. Jadi sebetulnya banyak gitu. Jadi semua itu gejalanya beda-beda dan itu pengobatannya juga beda-beda. Nah untuk HIV sendiri memang harus minum obat seumur hidup. Tapi untuk gonore jika ditangani secara tepat di awal sembuh kok. Sembuh ya? Sembuh. Dalam 1 kali ini aja bahkan bisa sembuh total gitu. Oke ya, semoga menjawab ya. Kita langsung yang kedua nih, yang ibu hamil. Untuk langsung menyusui dan lain sebagainya tadi gimana? Jadi untuk ibu hamil, apalagi kalau yang mungkin kena tapi asimptomatik ya, tidak bergejala dan tidak diobati, itu memang bisa mengenai ke bayinya. Apalagi kalau lahirannya secara normal, karena bayinya biasanya kemudian kena ke infeksi mata, jadi konjungtivitis gonore gitu. Selama sudah diobati, ya itu nggak apa-apa lahiran, tapi biasanya disarankan secara seksio sesaria. Untuk menyusui silahkan aja, nggak apa-apa. Riwayat ketika pada saat hamil kemudian terkena gonore selama sudah diobati gitu ya, kemudian baru melahirkan misal 2-3 bulan sebelumnya dan tidak terreinfeksi lagi dari pasangannya misalnya, itu nggak apa-apa. Nggak menyusui boleh, nggak masalah. Boleh aja ya. Oke, yang ketiga ini sebenarnya jadi pertanyaan saya juga. Masalah terapinya tuh dok, itu gimana? Ini nanti juga jadi pertanyaan, udah nggak apa, kita lanjut sekalian aja. Terapinya itu gimana? Kalau terapinya untuk dengan antibiotik. Oke, nah itu yang antibiotik itu kan gini, ini juga pertanyaan banyak orang juga pasti ya. Jadi karena tadi disebutkan saking mudahnya dapetin antibiotik gitu ya, itu any kinds of antibiotics itu bisa dipakai untuk gonore atau tidak ya? Tidak. Berarti harus sesuai dengan resep dokter atau gimana? Iya, jadi WHO kemudian CDC itu kan sudah melakukan penelitian antibiotik mana aja yang sebetulnya efektif terhadap si Neisseria gonore ini. Nah itu ada pilihannya antibiotiknya. Walaupun jenisnya sama misalnya ya, misal jenisnya sama gitu, tapi dosisnya lain, itu juga bisa tidak efektif. Jadi jenis dan kemudian dosisnya itu sudah ditentukan di situ. Gitu. Terus kemudian misalnya ketika kan kontrol lagi nih, misal pasien datang dikasih terapi, kemudian 7 hari lagi kontrol lagi. Ketika ternyata kok nggak improve nih gejalanya, itu ada lagi pilihannya antibiotiknya. Gitu. Dan itu cukup
banyak. Tapi kalau nanti saya sebutkan di sini, nanti habis itu ada yang langsung ke apotek untuk nyari. Jangan ya. Jangan. Karena walaupun sudah tahu juga tetap harus konsultasi ke dokter ya. Tetap gitu. dapat resepnya dari dokter ya. Takutnya resisten itu Itu tadi. bukan masalah kita mau mempersulit mereka, enggak. Takutnya salah beli dan akhirnya malah yang rugi dia sendiri karena hanya resist ya. Nanti tambah dosis lagi, beda-beda lagi, resist terus susah lagi nanti dapetin antibiotiknya gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gonore atau kencing nanah. Masih bersama dengan Dr. Anggana Rafika Paramitasari SPDVE, dokter spesialis dermatologi dan venereologi dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Tadi sebenarnya udah dibahas nih ya terapinya, tapi kita kembali lagi ya. Sebenarnya kalau ada faktor risiko gitu ya, semisal, karena ini kita berkaca pada kasus tadi dokter, ternyata prevalensi di remaja itu lumayan banyak. Yang notabene mungkin juga orang tua belum begitu, ya karena banyak faktor lah seperti itu ya. Semisal, ini kita tidak membenarkan ya, tapi kalau semisal pun sudah terjadi gitu ya, kayak oh dok kemarin saya baru aja melakukan ya hubungan seksual yang tidak aman lah gitu ya dengan siapapun itu. Terus kayak aku mau periksa deh dok gitu ya. Siapa tahu baru keinget ya, baru itu langsung setelah kejadian itu googling, oh ternyata ada risiko terjadi gonore. Akhirnya dia periksa, akhirnya langsung periksa tuh. Itu bisa kedetek atau enggak? Biasanya butuh waktu sampai bergejala itu 2-5 hari gitu. Kalau di teori 7-14 hari pun masih bisa. Jadi 2 minggu setelahnya, misalnya melakukannya 2 minggu yang lalu gitu ya, kemudian bergejalanya baru sekarang, itu masih bisa. Tapi kalau besok paginya gitu ya, apa yang mau diperiksa, karena kan nggak ada spesimennya, belum keluar kan, gitu. Kalau untuk pemeriksaan yang sederhana ya, pemeriksaan sederhana. Itu biasanya pemeriksaannya pakai apa itu? Itu biasanya kita keluarkan nanahnya, kemudian kita lakukan pengecatan gram dan dicek di laboratorium. Jadi itu nanti kelihatan di mikroskop. Bakterinya gitu. Itu antara yang laki-laki dan perempuan sama nanti masa inkubasinya dan lain sebagainya? Oh iya, kalau itu sih sama. Sama ya, karena kan katanya kalau wanita memang gejalanya tidak begitu tampak seperti yang cowok kan, seperti itu ya. Makanya ketika pada wanita itu spesimen yang diperiksa banyak tuh. Jadi kita kan melakukan pemeriksaan dalam ya. Nah itu kan di genital wanita yang bagian dalam itu kan ada bermacam-macam tuh, ada mulai dari vagina, dinding vaginanya, kemudian serviksnya. Itu kita periksa kita butuh glass itu, kaca spesimen itu bisa sampai 5 gitu. Karena biasanya beda-beda, ada yang nanti kemudian kelihatan gonorenya, ada yang kelihatan jamurnya, itu di lokasi yang berbeda-beda. Itulah kenapa kalau wanita butuh banyak pemeriksaan, kalau laki-laki sih biasanya nggak banyak sih, cukup 2 aja. Itu akan jadi PR banget kalau semisal waktu pemeriksaan gonore, ternyata dia punya STD yang lain nggak sih dok? Iya bisa, kadang-kadang ketahuan juga STD yang lain dari situ. Misalnya kalau pada wanita, dia selain gonore juga ada kandidanya, ada jamurnya gitu misalnya. Atau ada bakteri yang lain gitu. Itu pengobatannya harus secara paralel atau gimana? Iya. Jadi banyak ya obat yang diminum. Jadi PR banget gitu ya. Tapi misal kalau udah sembuh nih dok ya, terus kemudian ya nauzubillah maksudnya ngebandel nih orang gitu ya, melakukan lagi hal bisa kena lagi. Bisa kena lagi, nggak ada resisten gitu. Dan itu cukup sering. Biasanya pasien datang 3 pasien bulan. Jadi RO ya, repeat order gitu ya. Gimana? Repeat order untuk hal-hal yang nggak bener ya. Untuk kasihan sebenarnya. Jadi dan itu komplikasinya kalau untuk sudah infeksi yang kesekian itu bahkan bisa sampai mengakibatkan infertilitas. Oh iya? Iya, jadi karena tadi kan dia sifat dari infeksinya kan dia ke atas, kalau misalnya dia sampai tidak diobati gitu ya, dia justru bisa mengakibatkan kalau pada wanita itu ada jaringan parut di tuba falopinya, di saluran antara ovarium dan rahim itu di situ bisa ada jaringan parut. Nah, jadi kan padahal di situ tempat bertemunya sperma dan ovum gitu ya. Jadi
nggak bisa ketemu di situ, jadi kan infertil. Gitu. Terus kejadiannya banyak di remaja juga gitu. Serem banget ya. Memang. Oke dok, ini mungkin akan jadi, mungkin ada yang disampaikan dokter sebagai closing statement gitu ya. Apa yang ingin disampaikan? Jadi ini kan sebagai wadah juga sih, maksudnya kayak kita tidak berbicara policy di luar sana, tapi ini kan jadi satu edukasi yang baik ya. Ini terutama untuk orang tua juga harus aware bahwa ternyata prevalensi gonore di remaja itu banyak. Dan mungkin banyak orang tua yang abai, tidak perhatian ke anaknya. Mungkin ada closing statement. Iya. Jadi kalau pesan saya sebenarnya A, B, C, D, E. Abstinen ya. Jadi kalau bisa tidak berhubungan seksual yang beresiko tinggi. Jadi nggak usah berhubungan seksual sama sekali nih yang beresiko tinggi. Kemudian B, be faithful. Jadi setia pada satu pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan. C itu use condom, pakai kondom dan sirkumsisi sebetulnya. Karena sirkumsisi itu juga bisa salah satu untuk melindungi terkena STD tadi. Tapi ya setelah sirkumsisi tetap ketika berhubungan pakai kondom. Oke, ya, jadi karena sekarang itu 80-90%. Betul. Jadi sekarang sirkumsisi tidak hanya based on one religion ya, certain religion enggak ya karena gitu. itu untuk kesehatan ya. Lebih untuk kesehatan. Terus kemudian do not use drugs gitu ya, jangan pakai obat-obatan terlarang dan detect early. Jadi harus ketika tadi aku kok sepertinya termasuk yang resiko tinggi ya, itu segera periksakan aja gitu. Karena ada beberapa STD atau beberapa infeksi menular seksual yang dia tidak bergejala tapi terdeteksi lewat pemeriksaan laboratorium misalnya. Dari darah misalnya seperti sifilis ya, itu periksaan aja. Kemudian yang I yang menurut saya paling penting adalah education. Sex education. Itu dari anak kecil pun juga harus diberikan sex education yang baik. Kalau dari sesuai usianya ya, misalnya pada anak balita ya diajarkan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Kemudian makin besar tuh juga harus diajarkan misal tentang menstruasi, mimpi basah dan yang lain-lain. Itu harus terbuka antara orang tua sama anak. Karena kalau kita tidak memberikan seks edukasi yang baik di rumah, mereka akan mendapatkan yang tidak baik di luar. Dan itu yang bisa berbahaya. Oke, terima kasih Dr. Anggana. Ini closing statement yang sangat menggugah, terutama untuk orang tua. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Brawijaya Hospital Tangerang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Anggana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Sampai jumpa.